Gue Dimas. Hai, nama gue Tiara. Nama gue Taufik. Hai, gue Aliaza Effendi. Gue coba masker dulu ya, gue soalnya untuk prokes kan. Kenalin, nama gue Dandi. Untuk beberapa belakangan ini atau saat ini gue sibuknya cuma ya motret doang sih, kayak untuk bikin konten-konten di Instagram atau mungkin karena gue juga ikut KSM di FISIP, drama fotografi. Gue juga lagi megang acara pameran akbar untuk foto gue di bulan November sih, gitu aja. Gue sih sehari-hari kalau misalkan lagi pandemi gini sih di rumah ya cuman game, terus belajar, baca, apalagi ya banyak sih, gadang, judi online. Kesibukan gue saat ini kuliah sama organisasi aja. Kesibukan sekarang ya kuliah sambil kerja dikit-dikit aja sih. Sebenarnya kerja itu kayak kerja bareng orang tua gitu, diajarin sekarang bagaimana cara kerja, itu aja sih sebenarnya. Sibuk kuliah aja sih, sama ikut organisasi, sama part time juga di tempat kopi. Tahu sih. Bisa jelasin nggak sandwich generation itu apa? Kalau sandwich generation itu sebenarnya anak yang ngebiayain orang tuanya dan sebagai investasi, anaknya itu sebagai investasi untuk orang tuanya. Yang gue tahu sandwich generation itu anak yang masih bertanggung jawab atas kehidupan orang tuanya. Gue tahu, menurut gue, ini pendapat gue aja, sandwich generation itu dipaksa oleh keadaan dan dihimpit tanggung jawab, jadi dia harus membiayain orang tuanya, membiayain dirinya sendiri, membiayain adiknya, saudaranya, kayak gitu. Anak ngebiayain orang tuanya lah. Iya, gue tahu. Kalau yang gue pahamin sandwich generation itu adalah dimana orang tua itu membebani anaknya, dan orang tua tuh berpikir kalau anak itu investasi di masa depan, karena yang gue pahami juga orang tua itu nggak mempersiapkan finansial dia di masa depannya, jadi dia memberatkan kepada anaknya untuk bisa menghidupi atau membiayai kehidupan dari orang tua tersebut gitu. Ya siap nggak siap harus siap sih, karena kan nggak ada yang tahu ya nanti ke depannya gimana, jadi ya siap. Enggak. Kenapa? Soalnya kan harusnya kan orang tua kan udah siapin lah, kayak gaji gitu, kayak persiapan buat tua nanti lah, biar nggak ngerepotin anaknya sendiri. Mungkin kalau dibilang siap nggak siap, gue siap, tapi gue pengklasifikasiannya gue hanya mungkin ke saudara atau ke orang tua deket apa gimana ya, mungkin nggak sampai yang saudara gue jauh gue biayain gitu. Jadi kayak prinsip gue kayak mungkin yang pernah dulu nolong gue nggak apa-apa deh kalau misalkan di masa depan dia butuh bantuan gue dan mungkin dia butuh biaya untuk dihidupin bagi kehidupannya dia, gue siap. Ya gue nggak masalah sih sebenarnya, gue juga nggak apa-apa. Sebenarnya masalah siap nggak siap, semua harus mempersiapkan nggak sih? Soalnya kayak menurut gue sandwich generation tuh kayak bom waktu aja, tinggal tunggu waktunya aja, kalau gue gitu. Minimal sih 30 juta. Kenapa nominalnya segitu? Soalnya kan pasti kan masa depan kan harga pokok makanan terus barang-barang kan masih naik. Ya nggak mungkin dong kayak harga 15 juta gaji buat ngebiayain yang lain, nggak mungkin. Estimate aja mungkin ya. Iya, boleh. Estimate mungkin kalau untuk itu 15 mungkin untuk kebutuhan pokok gua sama ngebiayain siapa yang akan gua biayain itu nantinya. Kalau untuk nominal itu semua menyesuaikan, gue nggak bisa bilang ini cukup, ini enggak. Kayak misalkan ada orang 1 juta itu cukup, ada orang 5 juta itu cukup, tergantung aja. Untuk saat ini ya 15 tuh. Kenapa nominalnya harus segitu? Ya karena kebutuhan gue harus terpenuhi juga, tapi gue harus ngebiayain juga. Jadi
menurut gue itu nominal yang pas sih. Gue juga kurang sih, belum tahu ya harus berapanya, cuma yang gue pengenin ya pokoknya gue harus bisa cari duitnya ya lebih biar bisa ngebiayain orang tua gue atau siapa gitu nanti yang perlu bantuan gue nantinya gitu. Mungkin gue lebih ke bagian atau gue tahu siapa yang dari keluarga dekat gue dan saudara dekat gue yang mempunyai itu sandwich generation itu ya. Jadi ada salah satu dari saudara dekat gue, mungkin dari keluarga dekat gue ya, dia memang umurnya memang udah terbilang tua sih, kayak sekitaran lansia lah, sekitaran 60 gitu kan, orang tua dari ada saudara dekat gue gitu ya. Dia kok setiap bulan ataupun per 2 bulan sekali tuh dia kayak minjem, maksudnya memberitahu anaknya gitu kayak gue butuh duit buat apa gitu kan. Kalau memang untuk kehidupan utama nggak apa-apa, cuma anak-anaknya dia tuh kayak mulai breakdown nih, kok bisa dia nggak punya finansial kehidupan di masa depan apa gimana. Ternyata setelah ditelusuri dia sering ngeluarin duit itu untuk apa namanya, untuk silaturahmi ke keluarga yang ada di Jawa yang gitu. Jadi duitnya tuh dia kelemparnya ke sana semua gitu, dan dia juga nggak mikirin spare money untuk kebutuhan pokoknya dia. Makanya anak-anaknya ya bisa gue bilang yang jadi terbebani, walaupun dalam konteks anak itu juga ya nggak apa-apa lah kan, apa namanya, ngasih duit ke orang tua juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya konteksnya selalu ngebebani ya, menurut gue itu termasuk sandwich generation sih. Ya bokap gue sih sebenarnya itu kayak suka ngebantu-bantu, kayak orang saudara-saudara lagi susah, terus orang tuanya juga kalau misalkan lagi sakit terus dibiayain ke rumah sakit. Lo punya nggak contoh kasusnya yang dari sandwich generation, apa dari temen-temen lo atau lo sendiri ya gitu yang ngalamin? Sebenarnya simpel aja sih, lagi pandemi kayak gini kan banyak yang tiba-tiba jadi sandwich generation, tiba-tiba di-cut dari kerjaannya, tiba-tiba orang tuanya harus ngandelin anaknya yang masih kerja kayak gitu. Gue punya pengalaman dulu, nyokap gue sendiri termasuk sandwich generation karena dia harus biayain orang tuanya dan adiknya, tapi dengan nominal zaman dulu yang kayak 500.000 kecil, tapi cukup aja sih. Jadi gue ngambil contoh teman gue ini, dia ditinggal sama orang tuanya dari kecil, bapaknya ya sih sebenarnya. Jadi dia itu hidup sama ibunya, hidup bertiga, dia, kakaknya, ibunya sama dia, bertiga doang. Dan selama kakaknya masih kuliah, terus dia masih sekolah, ibunya itu pontang-panting cari uang untuk dia. Terus habis itu sampai minjem uang kemana-mana segala macam. Terus setelah kakaknya kerja, otomatis kakaknya biayain ibunya dong. Dan menurut gue itu nggak ada masalah. Ada sih, jadi gue punya mbak ya di rumah. Dia umurnya kayak baru 18 tahunan gitu. Dia tuh kerja di rumah gue kan, karena dia juga harus masih ngebiayain orang tuanya, soalnya orang tuanya udah gak kerja gitu. Jadi satu-satunya yang cari nafkah itu cuma dia doang. Menurut gue ya financial planner penting, tapi kalian juga harus kerja keras dan menyiapkan mental supaya nih kalian kaget kalau tiba-tiba kalian jadi sandwich generation. Gue jujur gue nggak masalah jadi sandwich generation pun, gue nggak masalah karena menurut gue orang, kalau gue di posisi seperti itu gue malah seneng gue bisa berkontribusi untuk orang tua gue. Jadi kalau menurut gue ya harus gimana ya, bisa manage uangnya, terus manage uang dengan baik deh, mana yang perlu dikeluarin, jangan kayak buang-buang uang gitu loh. Jadi nanti di depannya lo bisa manage uangnya bagus gitu. Oke. Menurut gue pertama yang harus disiapin biar lo di masa depan gak jadi sandwich generation, lo harus mempunyai finansial yang matang, save money, dan apa namanya, manajemen keuangan yang bagus sih menurut gue. Dan apa namanya, seperti lo mengkelompokkan mana nih kebutuhan lu dan keinginan lu gitu. Jadinya keuangan lu di masa depan ya
bisa terjaga gitu, bisa termanage dengan baik. Invest sama ya udah invest. Pokoknya lu harus tetep ngebiayain dah, jangan sampai enggak, kasihan soalnya. Ya selagi lo punya orang tua, lo tuh seharusnya lo malah seneng gitu bisa ngebiayain orang tua lo, karena yang gue tahu ketika lo sudah kehilangan itu akan menjadi membuat diri lo terlalu membuat diri lo sangat menyesal di kemudian hari, sumpah beneran. Ya pesannya ya semangat terus aja sih, karena nggak dia doang gitu kan, pasti banyak yang ngalamin kayak gini, jadi ya semangat buat cari duitnya atau kayak gimana. Ya, semangat. Oke. Pesan gue cuma ya lo mempunyai hak untuk lo menolak itu, cuma lo akan ditabrak oleh dua persepsi gitu. Maksudnya lo nggak ngasih, nanti lo dikata apa gitu, maksudnya lo gimana sih sama saudara lo deket sendiri, sama orang tua lo deket sendiri, kok nggak ngasih gitu kan. Itu menjadi suatu kewajiban bagi anak kepada orang tua gitu kan ya. Terus ya mungkin kalau dilihat juga dari sisi agamanya itu juga ya wajib nggak sih, maksudnya kayak anak itu juga harus berbakti lah ke orang tua gitu kan dalam perihal apapun. Tapi kalau misalkan konteksnya itu si korbannya udah membebani, itu menurut gua itu harus di-cut sih, dari situ udah nggak boleh, kayak ini udah termasuk dalam senior generation gitu. Di sini Dandi sebagai pihak yang sangat setuju dengan sandwich generation, Dimas sebagai pihak yang netral, dan Taufik sebagai pihak yang tidak setuju atas sandwich generation. Apa sih landasan kalian setuju atau nggak setuju terhadap sandwich generation? Oke. Kalau menurut gue ya, secara logika gue berpikir, karena memang kita nggak bisa menentukan di saat ini orang tua kita lagi istilahnya lagi ada duit gitu lah ya. Terus kita juga nggak bisa menentukan juga di bulan depan itu bisa ada duitnya seperti bulan ini gitu. Jadi kayak kita main situasional aja sih gitu. Jikalau orang tua itu membutuhkan, ya kita sebagai anak dan anak-anak juga kita membutuhkan juga gitu kan. Memang anak sih membutuhkan secara dasar memang membutuhkan sih. Orang tua kalau misalkan lagi ngebutuhin ya kita juga harus turut berperan dalam membantu dia gitu loh. Balik lagi ke apa yang gue bilangin tadi, situasional aja sih, kita tentatif aja sih. Kayak kalau memang konteksnya dirasa anak, misal gue jadi yang dipinjemin duit lah gitu istilahnya ya. Kalau misal alasannya jelas, mungkin tujuan dan perihal dia meminjam duit itu untuk apa, gue oke aja sih. Tapi di saat gue udah merasa kok ini rutin ya, kok gue kayak menjadi orang tua dari orang tua gue ya gitu. Nah di situ gue udah berpikir kayak ini udah termasuk dalam zona sandwich generation sih gitu sih. Ya mungkin itu aja sih kalau dari gue. Ya kalau gue sih sebenarnya nggak ada masalah ketika lu tuh mau. Dan gimana ya, sebenarnya orang bilang sandwich generation karena apa sih? Karena dia menentang kan, maksudnya dia merasa tidak setuju dengan akan hal itu kan. Tapi kalau misalkan dia setuju aja, sebenarnya nggak bakal keluar tuh kata sandwich generation. Dan sebenarnya sandwich generation tuh gimana ya? Gue sih melihat dari bagaimana orang tuanya itu bisa membesarkan anaknya seperti itu. Kenapa bisa lahir pemikiran sandwich generation? Kan pasti ada dong, kenapa sih pemikiran sandwich generation itu muncul kan? Kan ada faktor-faktor lain kan sebenarnya. Namun yang gue di Indonesia yang terjadi sebenarnya itu sandwich generation itu sudah lumrah kan, sebenarnya sudah lumrah terjadi dan nggak ada masalah kok, kecuali kalau sandwich generation kan orang yang sudah berusia produktif kan, yang 18 tahun.
mungkin sebenarnya yang harus ditekankan itu bukan sandwich generation sih. Orang tua yang mengeksploitasi anaknya yang masih di bawah 18 tahun untuk bekerja, untuk bagaimana tuh. Sandwich generation setuju aja, semua nggak ada masalah. Orang tua juga cuma minta untuk kebutuhan orang tua berapa duit sih? Buat beli iPhone emang enggak juga kan? untuk foya-foya uangnya udah tua, kalau cuma kebutuhan makan doang nggak banyak kok. Perihal uang yang dibutuhkan berarti ya, bukan yang diinginkan. Iya dong, orang tua itu udah melewati semuanya, sudah memberikan segala kontribusinya untuk kita semua kan, untuk anak-anaknya. Oke, berarti yang ditekanin Dandi itu Dandi setuju sama sandwich generation karena sandwich generation adalah sebuah upaya yang dilakukan seorang anak untuk membiayai anaknya sendiri dan orang tuanya di sektor kebutuhan, bukan lebih dari kebutuhan. Karena bagi Dandi menjadi sandwich generation adalah sebuah kewajiban. Itu adalah sebuah timbal balik lah dari seorang anak pada orang tuanya, gitu kan Dan? Iya. Nah, kalau dari topik gimana? Kenapa lo bisa kontra sama sandwich generation? Apa narasi yang lo bawa? Ya menurut gue sih gitu, kayak harusnya orang tua harus prepare nggak sih, kayak nyediain kayak saham, terus invest gitu-gitu. Soalnya biar walaupun semua orang nggak bisa kayak gitu ya seenggaknya ada kemauan nggak sih, biar gue nggak mau dong kayak dia misalkan kayak susah-susah gitu kan, gue nggak mau kayak gini, gue harus kayak gini nih. Harusnya ada mindset lah supaya biar nggak kayak dia begini. Tapi lu ntar kalau punya anak, lu bakal nyekolahin anak lu apa enggak? Karena kan yang gue tahu ya, lu kalau nyekolahin anak lu supaya anak lu sukses kan, supaya ngebawa lu juga, supaya ya hidup gue udah enak nih kalau misalkan anak gue udah sukses, buat apa lagi, bener kan? Di sini Amerika Serikat sebagai negara yang mempelopori sandwich generation menganut ideologi liberalisme dikarenakan hak seseorang akan semerdeka dan sebebasnya selama hak itu tidak merugikan hak orang lain. Nah, kalau di negara Indonesia yang menghargai pluralisme dan banyak perbedaan yang dijunjung tinggi oleh kesatuan, dengan posisi menganut Pancasila, menurut kalian cocok nggak sandwich generation diterapin di negara Pancasila? Mungkin kalau misalkan gue melihat dari sisi, karena memang Indonesia itu agamis ya gitu, kan disebutkan ya, mungkin juga bukan hanya di agama Muslim doang, di agama Islam doang, mungkin semua agama gitu ya. Kita nggak boleh memberatkan orang lain gitu. Tetapi di suatu redaksional atau di suatu pernyataan dalam agama dan gue Islam gitu, di agama Muslim, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Nah itu menurut gue menjadi kontradiksi juga sih. Di saat lo nggak boleh memberatkan orang lain dan lo nggak boleh memberatkan orang lain, tetapi lo juga mempunyai persepsi bahwa lo harus bermanfaat bagi orang lain gitu kan, karena disebutkan dalam agama itu sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu sih gue mempunyai kontradiksi itu sih juga ya gitu kan. Kalau di negara Pancasila bertentangan sih sebenarnya, karena yang kita anut kan negara berketuhanan, dimana kita menjunjung tinggi sekali orang tua. Setelah karena kita harus menjunjung tinggi orang tua itu, dan itu sangat bertentangan, dan gue nggak mau, karena dalam agama gue pun itu sangat bertentangan. Kita harus menjunjung tinggi sekali orang tua, karena yang diributkan dalam sandwich generation itu sendiri sebenarnya apa sih? Uang kan? Iya. Lu tidak cukup. Coba kita tidak usah ngomongin negara Indonesia, kita lihat negara. Coba lu lihat deh, kalau nggak lu ke Kelapa Gading, lu ke mall-mall yang banyak orang Tionghoanya, lu lihat orang-orang tua itu pasti didorong sama anaknya, disuapin sama anaknya. Karena apa? Dalam orang Tionghoa itu percaya bahwa sumber rezeki itu dari orang tua sebenarnya, dan lu masih meributkan uang. Dan kalau misalkan kalau menurut gua, ketika lu menjauh dari orang tua itu rezeki lu masih makin sempit menurut gua, gitu sih, makin sempit. Oke. Di sini, menurut Dandi, sandwich generation adalah upaya yang dilakukan seorang anak untuk membiayai orang tua dan dirinya sendiri di sektor kebutuhan. Bagi Dandi, menjadi sandwich generation adalah suatu kewajiban, yaitu timbal balik dari seorang anak pada orang tuanya.
Selanjutnya, ada faktor hati nurani, di mana psikologi manusia akan dipaksa untuk setidaknya punya hutang budi dengan manusia lainnya. Narasi yang dibawa oleh Dimas dan Dandi setara, karena bagi mereka, bagaimanapun seorang anak yang lahir dari orang tua harus mempunyai rasa balas budi dan mencukupi kebutuhan orang tuanya adalah hal yang lumrah.